Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 8E akan mempresentasikan struktur dan lapisan bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Putri Risma Dewi. Perkenalkan nama saya Gusti Edi Lestari. Perkenalkan nama saya Iwayan Putra Lestari. Perkenalkan nama saya Iwayan Eka Saputra. Perkenalkan nama saya Komanda Garata Mibnati. Perkenalkan nama saya Krisna Putra. Jadi, lapisan bumi yang terdapat pada bumi ada 4, yaitu yang pertama kerak bumi, kedua mantel bumi, ketiga inti luar bumi, dan yang terakhir adalah inti dalam bumi. Jadi untuk struktur bumi yaitu kerak bumi akan dibacakan oleh teman saya. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berada di atas mantel. Kerak bumi terdiri dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan kedua lapisan bumi lainnya. Massa kerak bumi kurang dari 1% dari massa bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Ketebalan kerak samudra antara 6 sampai 11 km. Penyusun utama kerak samudra adalah batuan basalt. Ketebalan kerak benua antara 30 sampai 70 km. Penyusun utama kerak benua adalah granit, batuan basalt pada kerak samudra lebih padat dibandingkan dengan batuan granit pada kerak benua. Pada lapisan kerak bumi temperatur berkisar antara 870 Celcius dan berat jenisnya adalah 2,7 gram. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dua rekan saya. Mantel bumi adalah lapisan yang berada di atas lapisan inti luar bumi dengan fungsi untuk melindungi bagian dalam bumi tersebut. Lapisan mantel ini adalah lapisan terbesar dibandingkan kedua lapisan bumi lainnya.
Sekitar 67% dari massa bumi berada pada lapisan mantel ini. Lapisan ini memiliki ketebalan 2.900 km. Lapisan ini terdiri dari silikon, nikel, oksigen, besi, dan magnesium. Bagian atas mantel ini terdiri dari batuan solid, sedangkan bagian tengah mantel terdiri dari batuan padat yang sangat panas yang mengalir seperti aspal. Aliran pada bagian tengah mantel ini disebabkan oleh arus konveksi. Arus konveksi ini terjadi disebabkan oleh naiknya material yang sangat panas dari bagian bawah mantel, kemudian material tersebut mendingin dan turun kembali ke bagian bawah mantel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siklus ini terjadi berulang-ulang ketika terjadinya arus konveksi pada outflange atau arus terjadi juga pergerakan plate patahan pada gerak bumi. Mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas memiliki ketebalan 35 sampai 410 km, bersifat plastik padat dan renyah, atau semi plastik dan mempunyai zona tersisi dengan ketebalan 670 km. Mantel bawah berada pada kedalaman 410 atau 2900 km. Terdiri dari unsur nikel dan besi pada lapisan mantel. Temperaturan berkisar antara 250 cm 500 cm dan berada di sisinya rata-rata 500 cm. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu inti luar bumi akan dijelaskan oleh rekan saya. Inti luar bumi berbeda dari kerak dan mantel bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Cairan yang terbuat dari lelehan, besi, dan nikel. Inti bumi bagian luar ketebalannya 2.300 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 5.100 km. Lapisan inti bumi bagian luar sangat panas sedemikian hingga logam, besi, dan nikel yang terkandung di dalamnya menjadi berbentuk cair, dan suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai 6.000 derajat. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu inti dalam bumi akan dijelaskan oleh rekan saya. Inti dalam bumi. Lapisan inti bagian dalam memiliki ketebalan lapisan sekitar 400 km dengan kedalaman 100 kurang 400 km. Inti bumi bagian dalam memiliki pemberatuan sehingga tinggi dan mendapatkan tekanan prosedur dari lapisan-lapisan bumi yang ada di atasnya, sehingga lubang mesin dan nikel yang ada di dalamnya tidak dapat bergerak dan bergetar di tempat, sehingga berbentuk pada lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000-7.000 cm. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti.